Hai anak-anak, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian di ibadah kita secara online. Nah anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita memuji nama Tuhan dari terbit matahari. Anak-anak yang di rumah, silakan bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Ajak papa, mama, kakak, adik, atau siapapun yang ada di rumah untuk memuji bersama. Yuk kita memuji nama Tuhan. Sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan dan membaca firman Tuhan. Sebelumnya, mari anak-anak lipat tangan, kita menghadap hadirat Tuhan untuk mempersiapkan hati kita. Yuk anak-anak semua bersikap yang manis. Kita menghadap hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami boleh berada dalam keadaan sehat, kami boleh kembali beribadah walaupun melalui online. Namun Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan mau menyampaikan firman kepada kami. Tuhan, berikan kami hati yang taat, berikan kami hati yang mau mendengar firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami untuk kami dapat lakukan setiap hari. Biarlah Roh yang Kudus ya Tuhan membantu kami untuk dapat memahami firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 dan 7. Anak-anak siapkan Alkitabnya. Kita persiapkan Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 dan 7. Mari kita baca bersama-sama. Dibacakan ya. Ibrani 11 ayat 1. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat yang ke-7, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera
untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena imannya itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca dan mau mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, renungan kita pagi hari ini diberi judul Tahun Baru, Iman Baru. Ya, kita tahu bahwa kita baru saja menyambut pergantian tahun dari 2020 ke 2021. Bagaimana? Apakah ada anak-anak yang melewati malam pergantian tahun? Menyenangkan? Ya, tentu saja menyenangkan ya. Walaupun mungkin di tengah pandemi kita tidak merayakannya semeriah tahun yang lalu. Ya, mungkin biasanya anak-anak meniup trompet, menyalakan kembang api atau berkumpul di suatu tempat. Nah, sekarang mungkin anak-anak atau keluarga hanya berkumpul, berdoa bersama dan melewati malam pergantian tahun. Nah, mengapa pergantian tahun begitu penting bagi sebagian orang dan dirayakan oleh seluruh umat di dunia? Ya, biasanya beberapa orang juga menentukan resolusi tertentu di tahun yang baru. Ya, anak-anak juga kemarin sudah kan bersama wali kelas kita menentukan resolusi atau harapan atau apa yang ingin kita capai di tahun 2021 ini. Nah, tapi sebagian orang ada juga nih, saya tidak mau menentukan resolusi sendiri karena keadaannya seperti ini, serba tidak pasti, masih pandemi, ya, pesimis dengan kehidupan yang kita jalani saat ini. Nah, anak-anak, mari kita belajar. Tadi firman yang kita baca, kita membaca tentang Nuh. Ya, anak-anak pasti sudah tahu cerita Nuh ya. Nuh adalah seorang yang taat, yang dipilih oleh Allah sehingga ia dan keluarganya bisa selamat. Keadaan Nuh pada saat itu kurang lebih sama seperti yang kita alami. Ya, mari kita perhatikan satu persatu. Pada saat Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, Nuh tidak dapat melihat Allah. Ya, dia hanya mendengar suaranya. Tetapi ya, dengan ketaatannya Nuh menuruti segala perintah Allah. Walaupun Nuh bukan seorang yang khusus membuat bahtera, ditulis di Alkitab bahwa ia adalah seorang petani, tetapi Nuh dengan taat tanpa membuat alasan, ya, Nuh mau mengerjakannya. Yang kedua, ketika Nuh membuat bahtera itu, ia sama sekali tidak melihat tanda-tanda bahwa akan terjadi hujan yang lama atau banjir yang dapat memusnahkan seluruh manusia pada saat itu. Bahkan Nuh dengan taat membuat bahtera sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan. Mungkin Nuh berpikir ya, Tuhan, keluarga saya hanya 8 orang, buat apa bahtera sebesar ini? Ya, tetapi dengan taat, sekali lagi dengan Nuh membuat bahtera sesuai dengan perintah Tuhan. Ketiga, ketika akhirnya hujan itu datang dan banjir memusnahkan seluruh isi bumi, ya, Nuh dengan taat tetap berada di bahtera bersama keluarganya dan binatang-binatang yang dia kumpulkan. Ya, yang keempat, ketika hujan reda, ya, Nuh juga taat menunggu perintah Tuhan kapan ia boleh keluar dari bahtera. Kalau kita simak, ya, ketaatan Nuh membuat dia selamat dari bencana. Nah, apa yang timbul atau apa yang menyebabkan Nuh bisa taat kepada Tuhan? Ya, betul. Nuh memiliki iman kepada Tuhan. Dia tahu walaupun dia tidak melihat, dia yakin dan percaya. Ia memiliki iman bahwa segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan adalah yang terbaik baginya. Tuhan yang menjaganya,
Tuhan yang melindunginya, Tuhan yang sudah memerintahkan kepada dia, Tuhan juga yang membuat dia selamat. Nah, kalau kita bandingkan apa yang dialami oleh Nuh dengan apa yang kita alami hari ini, kurang lebih kita memiliki atau mengalami hal yang sama. Dengan adanya pandemi, ya, sudah 10 bulan kita sekolah di rumah, kita melewatkan hari-hari kita di rumah, segala sesuatu dibatasi. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Ya, beberapa hari yang lalu mendengar bahwa jumlah orang yang terinfeksi juga meningkat lagi, sehingga dilakukan lagi PSBB. Segala sesuatu menjadi tidak pasti. Ya, mungkin kalian juga merasakan kebosanan di rumah. Aku sudah bosan di rumah, tidak bisa ke mall, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa ketemu dengan keluarga, dengan teman, dan hal-hal lain yang biasa kita lakukan sebelum pandemi ini. Kapan ya akan berakhir? Nah, kita bisa meneladani Nuh yang taat kepada perintah Tuhan. Apa sikapmu? Sikapmu adalah taat kepada Tuhan. Perintah Tuhan bisa disampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Pada saat itu Nuh yang mendapat perintah Tuhan. Pada saat ini ada pemerintah kita atau dokter-dokter, ahli-ahli yang menjadi penyampai dari firman Tuhan. Pemerintah kita sudah menetapkan aturan 3M. Anak-anak pasti sudah tahu ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu adalah yang harus kita lakukan pada saat ini, ya. Nah, kita tahu dengan kita menjalani program 3M ini, kita tahu kita akan selamat. Selain itu, jangan lupa, ya, kita harus bersukacita. Dikatakan bahwa kalau hati yang gembira adalah obat, itu betul sekali, ya. Dengan kita bergembira, kita bersukacita, imun kita akan menjaga kita dari virus-virus tersebut. Bagaimana kita bersukacita? Tetap percaya, tetap yakin, ya, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Apapun bisa anak-anak lakukan untuk membuat anak-anak bersukacita di dalam Tuhan, ya, sambil terus menjaga diri dan kita berpengharapan kepada Tuhan, dan kita pun memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun hal buruk, apapun boleh terjadi kepada kita, namun jangan lupa kita masih punya Tuhan yang selalu menyayangi kita dengan cara-caranya. Ya, anak-anak perlu bersyukur ada papa mama yang masih menyayangi, ada keluarga yang bisa menemani, ya, kita masih bisa beraktivitas, ya, melakukan segala sesuatu, tugas-tugas, ya, itu semua adalah karunia Tuhan. Jangan lupa untuk bersyukur, ya. Orang-orang yang ditempatkan Tuhan di sekitar kita itu juga adalah cara Tuhan untuk menyayangi kita, menjaga kita. Nah, di akhir ibadah ini Miss mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tetap bersukacita, tetap semangat, dan miliki iman yang teguh kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti menjaga kita. Anak-anak, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Anak-anak kembali lipat tangan, kita menghadap hadirat Tuhan. Puji syukur Tuhan untuk renungan, untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami boleh meneladani Nuh, ya Tuhan, orang yang Kau pilih, orang yang telah Kau selamatkan. Kami tahu Kau juga Tuhan yang sama yang akan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa, jika selama ini kami masih berkeluh kesah, ampuni kami ya Bapa, dan biarlah di hari-hari mendatang kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Tetap semangat, kami yakin bahwa Tuhan menjaga kami. Dan kami pun boleh patuh kepada perintah dari pemerintah kami, mama papa kami, untuk tetap menjaga kesehatan. Tuhan, biarlah Tuhan di tahun yang baru ini resolusi yang sudah kami tetapkan, kami juga boleh jalankan.
kami boleh laksanakan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak manis, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati sesama. Terima kasih ya Bapa, sepanjang hari ini mau kami serahkan kepada tangan Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, mari mendengarkan pujian Tuhan dengan judul Cara Tuhan Menyayangi.